Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait akuntansi pada yayasan. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya, Ilmi Norma Islami, yang kedua ada Alkifah Yunitias, yang ketiga ada Dita Destanika, dan yang keempat ada Tia Ayu Marita. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Kekayaan yayasan dapat berbentuk uang maupun barang, baik itu yang berasal dari sumbangan, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan keuangan Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat Human Initiative terdiri dari 1. Ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan aktivitas, dan yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan posisi keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto yang ada. Aset yang dimiliki dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan kekayaan pada yayasan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Karena apabila ada biaya operasional perusahaan tersebut berasal dari aset lancar yang mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Aset lancar pada Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat meliputi kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan donasi serta piutang yang dari pihak ketiga. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai. Biasanya aset ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diperdagangkan. Aset tidak lancar pada Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat berasal dari investasi-investasi. Selain itu, terdapat pula saldo dana bersih tidak terikat, saldo dana bersih terikat temporer, dan saldo dana bersih terikat permanen. Saldo dana bersih tidak terikat merupakan saldo aset bersih yang tidak terbatas. Jadi, jumlah aset tersebut dapat digunakan untuk operasi umum. Kemudian, saldo dana bersih yang terikat temporer merupakan aset bersih menahan sumbangan dan hibah yang akan digunakan di masa depan atau untuk program tertentu. Kemudian, saldo dana bersih terikat permanen adalah sumbangan yang diakui dalam dana ini harus disimpan untuk selamanya dan untuk waktu yang sangat lama. Berikut adalah laporan posisi keuangan Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat tahun 2019 dan tahun 2018. Terdapat aset lancar, aset tidak lancar, kemudian ada kewajiban, dan ada dana. Dana tersebut dibagi menjadi 3 lagi, saldo dana bersih, saldo dana bersih tidak terikat, saldo dana bersih terikat temporer, dan saldo dana bersih terikat permanen. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Laporan aktivitas. Laporan aktivitas yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu, yang menyajikan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang merubah aset neto. Penerimaan atau pendapatan pada Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat atau Human Initiative diperoleh sebagai penambah aset neto baik investasi, donasi kemitraan, donasi kemanusiaan, proyek kurban, donasi umum wakaf, dana fasilitas umum, bunga bank konvensional, dan lain-lain yang berasal dari pihak luar, sedangkan beban disajikan sebagai pengurang aset neto yang mana pembebanan atau penyalurannya ditangguhkan kepada beberapa pihak. Ini laporan dari Yayasan PKPU Human Initiative. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat penerimaan atau pendapatan dari investasi, donasi kemitraan, donasi kemanusiaan, proyek kurban, donasi umum wakaf, dan dana fasilitas umum, bunga bank konvensional. Kemudian pembebanannya ada program kemitraan, program kemanusiaan, proyek kurban, dan beban-beban lainnya. Dari laporan sebelumnya, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan pada aset neto. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Laporan arus kas. Laporan arus kas yang bertujuan untuk menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu yang dikelompokkan menjadi aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Laporan arus kas berasal dari arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, yang mana dalam arus kas tersebut berasal dari penerimaan dari perubahan aset neto, penyesuaian piutang, perlengkapan, dan beban-beban. Berikut adalah contoh laporan arus kas Yayasan PKPU Human Initiative dari tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Berikut arus kas aktivitas operasional. Ada penerimaan dari dana-dana, kemudian arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional sejumlah 11.544.665.611 rupiah di tahun 2019, dengan di tahun 2018 6.601.393.313 rupiah. Arus kas aktivitas investasi terdapat pembelian aset tetap, penjualan aset tetap, penanaman investasi, pengembalian investasi. Dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar 803.468.163 rupiah. Di tahun 2018 3.449.418.813 rupiah. Arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas bersih aktivitas pendanaan dari kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal periode, kas dan setara kas akhir periode. Di tahun 2019 34.492.490.721 rupiah. Di tahun 2018 24.041.293.273 rupiah. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih.